Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Kita ketemu lagi di kelas perlindungan tanaman. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik. Semoga sehat semuanya ya. Kita lanjutkan materi dari minggu kemarin. Jadi kita bahas konsep dasar penyakit tanaman. Kita ulas dulu dari materi minggu kemarin. Kalau penyakit pada tanaman itu secara ekonomi adalah ketidakmampuan. Jadi ketika tanamannya sakit, gitu ya. Ketika tanamannya sakit, kemudian tidak mampu memberi kepada manusia, di situ dikatakan pengertian secara ekonomi. Tapi yang kita tekankan adalah pengertian secara biologi. Apa bedanya penyakit dengan hama? Kalau hama itu kerusakan morfologi ya, di setengah semester sebelumnya sudah disampaikan dosen sebelumnya. Jadi kalau hama adalah kerusakan morfologi, kalau penyakit adalah kerusakan fisiologis. Kalau nanti selanjutnya kita bahas penyebabnya, kalau pada penyakit penyebabnya adalah mikroorganisme yang kecil-kecil, makanya dia masuk ke dalam sel, yang rusak adalah jaringannya, makanya yang rusak adalah sistem fisiologisnya. Itu pengertian secara biologinya. Kemudian ini yang mau saya ceritakan di sini. Kalau di gambar bisa dilihat penyakit bisa terjadi pada setiap bagian tanaman, gitu ya. Mulai dari akar, dari bawah, dari akar bisa ada bintil-bintil akar, kemudian naik ke pusat pertumbuhan tanaman, di situ ada pangkal batang, bisa terjadi kanker, bagian sel kulitnya itu membesar sampai menjadi kanker, gitu ya, sampai menjadi gol. Kemudian naik lagi ke daun, bisa ada bercak daun, bintik daun, busuk daun, gitu. Kemudian di bagian buah, busuk buah, bintik-bintik pada buah, semua bagian bisa menunjukkan sakit. Kemudian ada lagi penyakit yang adanya di pucuk. Jadi daun yang di bawah dengan daun yang di pucuk nanti beda lagi penyakitnya. Makanya harus diamati betul bagian yang sakit itu yang mana, gitu ya. Daun, kalau kalian lihat daun yang di bawah yang kuning, ada lagi yang lihat bagian pucuk yang kuning, itu sudah beda penyakit, gitu. Dan bagian ini yang menjadi dasar pengamatannya, menjadi dasar penamaannya. Jadi kalau nama penyakit itu sudah lengkap disebutkan semua di situ. Ada gejalanya apa, apakah bintik, apakah busuk, tadi apakah bercak, gitu. Harus dijelaskan dengan lengkap. Kemudian bagian yang sakit yang mana tadi? Karena di daun di pucuk sama daun di bawah aja udah beda penyakitnya nanti. Kemudian agennya apa? Ini nanti yang kita pelajari lebih lanjut. Penyebabnya di situ berupa mikroorganisme apa, gitu ya. Itu yang akan kita pelajari, cara membedakannya bagaimana, gitu ya. Kemudian ada sebaran penyakitnya. Kalau hanya terbatas di suatu daerah akan beda keparahannya, gitu ya. Apabila penyakitnya sudah menyebar di area yang lebih luas, laporannya harus berbeda, gitu, karena keparahannya nanti berbeda. Kemampuan patogennya menyebar di lahan sudah berbeda. Kemudian bagian yang ini, kalau disebutkan di sini penyakit menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas, apakah semuanya setuju? Setuju ya. Ada bercak sedikit aja di buahnya itu sudah mengurangi harga, sudah merugikan petani. Maka penyakit akan menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas. Kemudian selanjutnya, kalau disebut
penyakit itu menyebabkan kerusakan pemandangan. Apakah semuanya setuju? Setuju. Saya punya cerita menarik di sini. Ada yang sudah pernah lihat gambar ini? Belum. Ada yang bisa tebak ini bunga apa? Tulip. Bunga tulip. Oke. Bunga tulip itu biasanya warna apa? Kuning. Putih semua, kuning semua, gitu ya. Apalagi satu warna, merah semua, ungu semua, gitu ya. Ada yang tahu bunga tulip itu asalnya dari mana? Jerman. Ada yang punya jawaban lain lagi? Perancis. Ada lagi yang mau coba? Indonesia. Jadi lukisan ini itu ditemukan pada zaman dahulu di Turki. Jadi lukisan ini membuktikan yang pertama, lukisan ini dilukis dari bunga yang asli seperti ini, tidak seperti tulip yang biasanya kita lihat gitu ya. Yang pertama membuktikan tulip itu asalnya dari Turki, karena lukisan ini ditemukan jauh sebelum tulip ditemukan di Belanda. Jadi yang pertama membuktikan tulip itu asalnya dari Turki. Yang kedua membuktikan dulu pernah ada tulip yang seperti ini. Yang menjadi bunga hias yang sangat menjadi primadona gitu ya. Kalau sekarang tanaman hias yang lagi viral apa ya? Yang harganya bisa sangat mahal gitu ya. Bunga tulip ini pun pada zamannya gitu ya sedang viral-viralnya itu. Kalau di sini dituliskan satu tangkai bunga tulip yang seperti ini, kan kalau dulu barter ya sistemnya ya, itu ditukar dengan 4 ton gandum, satu tangkai ya, kemudian 12 ekor domba. Yang paling fantastis bisa dilihat, satu tangkai bunga tulip bisa ditukar dengan satu ranjang tempat tidur dan aksesorisnya, seperti lagi seserahan ya. Itu satu tangkai, sebegitu viralnya. Padahal setelah ditemukan adanya penyakit pada tanaman, diketahui bahwa tulip yang seperti ini itu sakit, terkena virus. Padahal kalau tanaman hias itu kan kebanyakannya dengan stek gitu ya, stek tanam. Padahal disitulah virusnya hidup. Jadi ketika disetek kita memperbanyak virusnya, disetek lagi kita memperbanyak virusnya. Kalau permintaan konsumen gitu, kalau tanaman hias yang lagi viral itu kan permintaan konsumen luar biasa, maka pembudidaya tanaman itu kan diperbanyak lagi supaya mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Padahal diperbanyak tanamannya sama dengan memperbanyak virusnya, sama dengan mengembangbiakan virusnya. Jadi ketika dikatakan penyakit tanaman itu menyebabkan kerusakan pemandangan, tidak selalu terjadi seperti itu ternyata ya. Ada kalanya bunga yang sakit malah menjadi viral, malah jadi primadona, sangat disukai oleh masyarakat. Kemudian pembatasan terhadap jenis tanaman. Di sini paling jauh rumahnya di mana? Lampung. Pernah membawa tanaman dari Lampung ke sini? Tidak. Kalau pulang ke Lampung naik apa? Saya naik bis. Naik bis. Pernah diperiksa barang bawaan yang dibawa? Biasanya itu jadi satu, pemeriksaannya satu bis. Pemeriksaannya satu Iya. bis. Oke.
kalau di luar negeri terutama ya, perjalanan dekat pun itu kan biasanya naik pesawat ya. Jadi perjalanan dekat pun itu ada pemeriksaan apabila kalian membawa tanaman. Padahal di sana banyak pisang ya, berarti kapan-kapan bisa membawa pisang yang tidak Pisang satu tandan. Jadi ketika naik terutama pesawat, kemudian kapal laut gitu, akan ada pemeriksaan. Yang pertama diperiksa apakah bawa tanaman. Yang kedua, kalau bawa tanaman, apakah tanaman itu sakit atau tidak. Jadi sudah ada petugas badan karantina yang akan memeriksa gitu ya, gejala apakah tanamannya bergejala atau tidak. Tanaman dalam bentuk apapun, walaupun dalam bentuk benih gitu ya, baru benih. Kalau para peneliti itu biasanya benih yang akan diujikan dibawa dari daerah asalnya ke lokasi laboratoriumnya gitu ya. Ketika membawa, padahal ini mau diteliti sakit apa gitu, tapi tetap harus melewati petugas badan karantina yang akan memeriksa benihnya ini apakah sudah pernah dilaporkan sakit di daerah asalnya. Benih ini apakah ada kemungkinan menyebarkan penyakit di daerah tujuannya gitu ya. Jadi kenapa dikatakan penyakit menjadi pembatasan terhadap jenis tanaman? Karena ketika apalagi ditemukan betul sakit, akan di stop. Kemudian kalau terbukti sakit tidak akan boleh dibawa tanaman dalam bentuk apapun gitu ya, dalam bentuk ini sekalipun. Itu kerugian. Kemudian menyebabkan berbagai penyakit pada manusia. Kalau kalian tidak sengaja, kan nggak mungkin udah tahu buahnya busuk terus dimakan ya. Kalau tidak sengaja, ternyata makan apel bagian sininya ada yang busuk nih. Apakah itu menyebabkan penyakit? Kalau tidak sengaja makan buah yang busuk, apakah menyebabkan penyakit pada tubuh kalian? Tidak selalu sebenarnya. Jadi gini, patogen tanaman hanya bisa menginfeksi tanaman. Jadi patogen hewan hanya bisa menginfeksi hewan. Patogen manusia hanya bisa menginfeksi manusia. Jadi ketika tanamannya sudah terinfeksi, tanamannya sudah sakit, buah katakannya, buahnya sudah sakit, terus kalian makan, terus kalian sakit perut, bukan patogennya yang menginfeksi perut kalian, tapi ketika kalian makan jaringan yang sudah rusak gitu ya, jaringan yang sudah tidak sehat lagi, itulah yang membuat sakit perut lah, apalah gitu ya. Kemudian ini adalah 3 poin yang menyebabkan timbulnya penyakit. Kalau kurang 1 poin saja tidak akan menjadi penyakit tanaman. Di sini faktor penyebab penyakit gangguan harmoni kehidupan alami. Sebenarnya kalian sudah pelajari kalau di penyakit pada tanaman itu tidak akan menjadi masalah berat kalau ada antagonisnya gitu ya. Kalau tanahnya sehat, di situ banyak mikroorganisme yang bermanfaat, mereka yang akan mengendalikan penyakit. Tapi ketika penanaman di mana-mana monokultur, kemudian
penggunaan bahan kimia berlebihan sehingga tanahnya tidak sehat, sehingga mikroorganisme yang bermanfaat justru tidak hadir di situ, gitu ya. Yang harusnya mengendalikan secara alami tidak ada di situ, terjadilah ledakan penyakit, terjadilah masalah. Jadi tanaman yang mudah sakit itu kira-kira tanaman yang masih muda atau sudah dewasa? Yang masih muda. Masih muda. Kenapa? Karena rentan. Pembelahan. Masih masa pembelahan. Ada lagi? Seperti kalian, ini di masa rentan atau sudah tahan kira-kira? Sudah banyak melewati rintangan ya. Iya. Begitu juga kalau patogen lebih suka tanaman yang masih muda. Jadi karena tadi saya sampaikan penyebab penyakit itu kecil-kecil, mikroorganisme yang diserang itu adalah sel. Kalau selnya masih muda, gitu ya, jaringannya masih lunak, disitulah mudah ditembus oleh patogen. Ketika tanamannya sudah dewasa, jaringannya sudah lebih kuat seperti kalian sekarang, sudah lebih bangkoh gitu ya, nanti tidak mudah lagi terserang penyakit. Itu dari tanamannya. Kemudian dari patogennya, tingkatannya patogen ada yang avirulen, ada yang virulen, ada yang sangat virulen. Virulen itu mampu menyebabkan penyakit. Patogen yang bagaimana yang mampu menyebabkan penyakit? Kalau dari populasinya, ada patogen yang satu sel saja sudah bisa menyebabkan penyakit. Tapi ada patogen yang harus populasinya banyak baru bisa menyebabkan penyakit. Itu dari hubungan antara patogen sama tanamannya. Beda, tanaman inangnya nanti beda hubungannya itu tadi. Kemudian dari jenisnya, seperti tadi, satu jenis patogen belum tentu bisa menyebabkan penyakit ke semua tanaman. Kemudian dari lingkungannya, kalau jamur lebih suka di lingkungan yang bagaimana? Kalau bakteri lembab juga. Kalau virus kecuali panas. Tapi ada juga yang tahan. Ada juga yang tahan panas. Jadi ada yang asli Solo di sini atau semuanya asli dari Solo? Rata-rata asli dari Solo. Seperti kondisi di Solo, kalau sekarang siang lagi panas ya, nanti bisa tiba-tiba hujan deras gitu ya. Begitu juga suhu yang disukai bakteri sama virus gitu. Jadi perubahan cuaca yang sangat ekstrim gitu. Padahal seperti kalian sebagai tanaman gitu ya, diibaratkan kalau yang dari AC nih, sekarang dari AC. Kemudian tiba-tiba keluar lagi panas-panasnya, badannya kan agak meriang gitu ya. Ya, begitu juga tanaman langsung rentan gitu. Perubahan cuaca ekstrim membuat tanamannya rentan, padahal itu juga yang sangat disukai bakteri sama virus. Disitulah tanamannya langsung sakit. Itu dari faktor lingkungannya. Nanti ada lingkungan di atas dan di bawah tanah. Seperti tadi, kalau di dalam tanah ada mikroorganisme yang bermanfaat. Kalau tanahnya sehat, banyak bakteri, jamur yang bermanfaat mendukung ke kesehatan tanamannya dan mengendalikan patogennya. Itu kalau budidayanya dilakukan dengan baik, dengan benar. Ya. Kemudian ini gambarannya kira-kira seperti ini. Ada patogen yang virulen, ada tanaman inang yang rentan, ada lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung terjadinya penyakit.
gitu ya. Kalau lingkungannya mendukung ke kesehatan tanaman, tidak akan terjadi penyakit. Jadi nanti kalau saya tanya sebutkan segitiga penyakit, jangan lupa tanaman yang bagaimana, tanaman yang rentan, patogen yang bagaimana, patogen yang virulen, lingkungan yang bagaimana, yang mendukung terjadinya penyakit, gitu ya. Itu dari segitiga penyakit. Dan ketiga poin ini digunakan untuk diagnosis seperti tadi, dari tanamannya gejalanya bagaimana, sebarannya bagaimana, semua informasi itu harus dicatat untuk diagnosis. Kalau saya tanya, diagnosis itu apa sih? Kalian ke dokter, ya? Dugaan awal, oke. Kalau kalian periksa ke dokter, dokternya kan melakukan diagnosis. Ya, apa sih yang dilakukan dokter di situ? Dari gejala yang apakah kalian bersin-bersin, apakah demam, gitu ya. Dari gejala penyakitnya nih, dokter melakukan dugaan, gitu ya, dugaan awal penyakitnya. Jadi dari 3 poin segitiga penyakit ini, kondisi tanamannya bagaimana, patogennya bagaimana, lingkungannya apakah betul mendukung untuk tumbuhnya jamur, gitu ya. Semua informasi itu dicatat untuk dihasilkan diagnosis. Itu baru dugaannya. Setelah itu masih ada pengujian lagi untuk menguji diagnosisnya tadi. Kalau dari tanamannya tadi, di bagian mana tanaman yang sakit, gitu ya, gejalanya seperti apa? Kalau dari patogennya, apakah terlihat ada benang-benang hifa jamurnya di situ? Benang hifa baru akan muncul kalau penyakitnya sudah parah. Makanya disebutnya diagnosis, disebutnya dugaan. Ini ada hifanya, tapi lingkungannya sebenarnya mendukung ke pertumbuhan bakteri, tidak ke jamur. Berarti bukan itu patogennya, berarti ada penyakit lain, gitu ya. Berarti ada penyakit yang disebabkan jamur, ada penyakit yang disebabkan bakteri. Biasanya kalau patogennya sudah macam-macam seperti itu, gejalanya akan jadi lebih parah. Itu. Kemudian ini selanjutnya untuk mengulas materi kita pada siang hari ini, silakan keluarkan selembar kertas dan dikerjakan.